Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini didapat dari beberapa narasumber yang tinggal di sebuah kampung terpencil, salah satunya adalah Pak Joko. Jadi, di kampung tempat tinggal Pak Joko ini, dulunya ada seorang rentenir, dan Pak Joko merupakan salah satu korbannya. Hingga akhirnya si rentenir itu meninggal dunia. Dan meninggalnya itu bukan karena sakit, kecelakaan ataupun bunuh diri, melainkan tanpa sebab. Dia meninggal dalam keadaan yang aneh, hingga pada akhirnya si rentenir itu gentayangan dan mendatangi satu persatu rumah warga. Joko adalah seorang kepala keluarga. Beliau adalah seorang petani yang kegiatan sehari-harinya adalah berladang. Sebuah keluarga yang cukup sederhana. Di rumah, dia tinggal bersama istri dan dua anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dia hanya mengandalkan hasil panen dari sawah yang dikelolanya. Ya namanya juga petani. Kalau hasil panen sukses, ya untung, tapi kalau gagal, ya buntung. Mayoritas penduduk di kampungnya adalah petani. Pada suatu ketika, datanglah musim hujan, di mana pada musim itu, para petani di kampungnya ini berlomba-lomba untuk menanam padi, dan juga pada saat itu, anak pertama Joko yang laki-laki lulus dari sekolah dasar, sehingga dia harus melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Otomatis, saat itu Joko butuh dana lebih untuk membeli bibit padi dan pupuk, sekaligus untuk membiayai anaknya masuk ke sekolah SMP. Uang dari hasil panen tahun kemarin hanya cukup untuk membiayai anaknya masuk SMP. Tidak cukup sih, sebenarnya itu juga masih kurang, karena dia juga harus membeli bibit padi dan pupuk untuk dia tanam di ladang. Di sini Joko bingung, harus mencari uang kemana lagi. Kalau uangnya dipakai untuk membiayai anaknya masuk sekolah, otomatis dia tidak bisa membeli bibit padi dan pupuk. Sedangkan kalau tidak membeli bibit padi dan pupuk, dia tidak akan bisa panen nantinya. Kalau tidak panen, ya tidak ada uang. Akhirnya dia berinisiatif untuk meminjam uang ke tetangga sebelah, tapi kondisi keuangan tetangga sebelah juga sama. Dia hanya punya uang pas-pasan. Tanpa berputus asa, Joko pergi ke tetangga yang lain dengan tujuan yang sama, yaitu meminjam uang. Namun kondisi mereka juga lagi susah. Di sini Joko benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus mencari uang. Di tengah kebuntuannya, salah satu tetangganya Joko memberi saran agar meminjam uang kepada Bu Anik saja. Bu Anik adalah warga di kampung itu yang bisa dibilang sangat kaya. Dia juga sudah biasa meminjamkan uang pada orang lain, tapi dengan bunga yang semaunya sendiri. Dalam artian, Bu Anik ini adalah seorang rentenir. Mendengar saran dari tetangganya itu, Joko berpikir, apa iya aku harus pinjam uang ke Bu Anik? Dia kan rentenir. Karena memang itu adalah jalan satu-satunya. Dengan terpaksa akhirnya Joko memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Anik, dengan maksud untuk meminjam uang. Keesokan harinya, diam-diam dia pergi ke rumah Bu Anik tanpa sepengetahuan istrinya, karena kalau bilang dulu ke istrinya, pasti tidak akan diperbolehkan, karena istrinya Joko juga tahu kalau Bu Anik adalah seorang rentenir yang tamak. Sesampai di depan rumah Bu Anik, dia mengetuk pintu pagar, hingga akhirnya Bu Anik keluar. Dengan ramah Bu Anik mempersilahkan Joko untuk masuk. Sesampai di dalam, Joko menjelaskan kalau tujuan dia ke sini adalah untuk meminjam uang dan berjanji akan membayarnya nanti setelah panen. Tanpa keberatan, Bu Anik memberi Joko pinjaman sesuai yang dia butuhkan. Uang yang dipinjam Joko itu sebenarnya tidak banyak, tapi dia harus mengembalikan uang itu lebih banyak 50%. Gila nggak sih? Misalkan nih ya, Joko ini pinjam uangnya 1 juta, tapi dia harus mengembalikannya 1,5 juta. Berhubung waktu itu, Joko memang benar-benar membutuhkan uang. Jadi nggak apa-apalah,
lagian hasil dari panennya nanti akan cukup kalau untuk membayarnya. Setelah dapat pinjaman itu, Joko pulang dan masalah keuangan Joko kali ini sudah selesai. Sesampai di rumah, Joko tidak bilang sama istrinya kalau uang itu dia dapat dari Bu Anik. Dia bilang dia dapat uang ini dari temannya desa sebelah. Setelah itu, dia menggunakan uang itu untuk keperluan yang dibutuhkan, membiayai anak, beli bibit padi dan pupuk, serta untuk keperluan sehari-hari. Hari berganti hari, hingga berganti bulan, padi yang ditanam Joko itu ternyata gagal panen. Bukan hanya Joko yang gagal panen, tapi juga beberapa warga kampung. Sampai di sini Joko benar-benar bingung, bagaimana dia akan mengembalikan uang yang dipinjamnya pada Bu Anik tempo lalu, sampai-sampai dia ikut bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain. Tapi gaji buruh itu cuma berapa sih? Cuma 30.000 sehari, itu pun tidak setiap hari ada. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya Joko harus membayar hutang kepada Bu Anik, dan hari itu, dia tidak ada uang sama sekali untuk membayarnya. Joko dan istrinya tidak tahu harus cari uang kemana lagi untuk membayarnya, karena setahu istrinya, Joko ini meminjam uang ke orang lain. Sang istri pun memberi saran pada Joko untuk meminta keringanan pada temannya yang meminjamkan uang itu. Joko pergi ke rumah Bu Anik untuk meminta keringanan, dan oleh Bu Anik diberi keringanan 1 bulan, tapi dengan syarat, bulan depan Joko harus membayar hutangnya itu 2 kali lipat. Kalau tidak mau, barang-barang yang ada di rumah Joko terpaksa akan disita oleh Bu Anik. Nah, karena menurut Joko itu adalah jalan satu-satunya, akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan oleh Bu Anik. Setelah itu, dengan keadaan lemas dia pulang dan memberitahukan pada istrinya kalau temannya itu memberi keringanan 1 bulan. Mendengar itu sang istri merasa lega, tapi tidak dengan Joko. Selama 1 bulan itu, Joko dan istrinya berusaha mati-matian mencari uang. Dia ikut menjadi kuli bangunan sedangkan istrinya berjualan gorengan keliling kampung. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Joko dan istrinya hanya mendapatkan setengah dari uang yang dipinjamnya itu. Sang istri yang tidak tahu akan hal itu, meminta Joko untuk membayarkan setengahnya dulu ke temannya. Dengan perasaan bingung, dia pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan meminta keringanan lagi, karena saat ini dia hanya mempunyai uang sekian. Bu Anik lagi-lagi memberinya keringanan, tapi kali ini dengan syarat, bunganya bertambah lagi 50% dari jumlah yang kurang itu. Misal nih, awalnya Joko kan pinjamnya 1 juta, dan bulan ini dia hanya mempunyai uang 500.000, berarti kan kurang 1 juta tuh, dan bulan depan dia harus membayar lagi sebanyak 1,5 juta lagi. Di situ Joko merasa keberatan, dia memohon pada Bu Anik agar bunganya tidak ditambah lagi, tapi Bu Anik malah bilang gini, "Kalau tidak mau, tidak apa-apa, tapi kamu harus bayar lunas sekarang juga, atau barang-barang yang ada di rumahmu akan disita." Ini adalah pilihan yang sangat berat bagi Joko, hingga akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan Bu Anik itu. Dengan keadaan lemas dia berjalan pulang. Sesampainya di rumah, sang istri bertanya kepadanya, "Gimana Pak, udah dibayarkan?" "Udah kok Bu," jawab Joko dengan lemas. "Gak apa-apa kan Pak, kekurangannya nanti menyusul," tanya istrinya lagi. "Gak apa-apa Bu, tenang aja. Biar sisanya, Bapak sendiri nanti yang cari," jawab Joko tanpa memberitahu sang istri tentang hal yang sebenarnya terjadi. Kali ini Joko harus menanggung semua itu sendiri, karena dia tidak mau membebani istrinya. Hari-hari dia lalui dengan penuh beban, dia selalu memikirkan resiko apabila dia tidak bisa membayar hutangnya pada Bu Anik nanti. Pada suatu hari, ketika Joko akan berangkat nguli ke kampung sebelah, dia melihat ada 3 orang yang 2 diantaranya berpenampilan seperti preman, sedang berjalan menuju ke salah satu rumah warga dengan menggunakan mobil pick-up.
sesampai di salah satu rumah warga itu. Mereka mengetuk pintu rumah dengan sangat keras sambil mengatakan, "Woi Bari, keluar, bayar hutangmu." Sepertinya, nama pemilik rumah yang didatangi preman itu adalah Bari. Tidak lama kemudian, pemilik rumah membuka pintu dan terdengar, "Hei Bari, bayar hutangmu," ucap salah satu orang itu sambil mengacungkan tangannya. Dengan gugup si pemilik rumah menjawab, "Maaf Pak, saya belum ada uang, tolong kasih saya waktu," jawab pemilik rumah itu memohon belas kasih. "Kamu itu udah 1 bulan gak bayar, mau minta berapa bulan lagi?" jawabnya dengan penuh emosi. Kemudian salah satu orang itu memerintahkan 2 temannya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah itu, kemudian diangkut dan dibawa, sementara Bari, dia terlihat sedang sibuk dengan istrinya yang pingsan. Kejadian ini disaksikan beberapa tetangganya. Setelah ketiga orang itu sudah pergi, para tetangga berdatangan memintanya agar bersabar atas kejadian ini. Melihat kejadian itu, Joko bertanya pada salah satu orang yang ada di situ, "Bu, itu kenapa? Kok barang-barangnya pada dibawa semua?" "Dia gak bisa bayar hutang sama orang desa sebelah. Emang dasar rentenir, semoga cepat mati," jawabnya dengan kesal. Melihat kejadian ini, Joko jadi takut. Bagaimana nasibnya kalau nanti dia tidak bisa bayar hutangnya pada Bu Anik, si rentenir itu. Kemudian Joko melanjutkan niatnya untuk pergi nguli. Nah, beberapa minggu kemudian terdengar sebuah kabar kalau Bu Anik meninggal dunia, dan semua warga tidak tahu karena apa Bu Anik meninggal, padahal sebelumnya dia terlihat sehat-sehat saja. Menurut tetangga sebelah rumahnya, Bu Anik ini meninggal secara tiba-tiba dan tanpa sakit apapun. Sore itu Joko pergi ke rumah Bu Anik untuk ikut mengurus jenazahnya, dan sore itu tidak banyak warga yang ikut mengurus mayatnya, karena mungkin kebanyakan warga tidak suka dengan kelakuan Bu Anik sebagai rentenir. Sesampai di sana, terlihat hanya ada Pak Ustadz dan pihak keluarganya saja. Sepertinya Bu Anik ini meninggalnya sangat tidak wajar, karena darahnya terus mengalir keluar dari kedua lubang telinga dan kedua lubang hidungnya. Hingga akhirnya Pak Ustadz memutuskan untuk memakamkan Bu Anik besok, dengan tujuan agar darah yang terus mengalir itu mampet dulu. Tapi sampai tengah malam, darah yang keluar itu tidak juga mampet, sampai-sampai kain kafan bagian kepala memerah oleh darah. Karena kain kafan itu sudah basah dilumuri oleh darah, keesokan harinya Pak Ustadz meminta Joko untuk membelikan kain kafan yang baru, guna mengganti yang lama sebelum dimakamkan. Karena pagi itu jenazah Bu Anik sudah basah oleh darah, Pak Ustadz mengajak yang lain untuk memandikan ulang. Tapi meskipun sudah dimandikan, darah itu masih tetap saja keluar dari kedua lubang telinga dan hidung jenazah. Nah, karena memang darahnya tidak bisa mampet, akhirnya mereka semua memutuskan tetap membawa jenazah Bu Anik untuk dimakamkan. Jenazah Bu Anik kemudian dimasukkan ke dalam keranda, kemudian dibawa ke pemakaman desa dengan dipikul sanak keluarganya. Sesampainya di kuburan yang sudah disiapkan, mereka kemudian membuka keranda itu, dan terlihat kain kafan di bagian kepala sudah dilumuri lagi oleh darah yang terus keluar dari lubang telinga dan hidung jenazah. Entah apa yang sebelumnya terjadi pada Bu Anik hingga dia jadi seperti ini. Jenazah Bu Anik kemudian diangkat dari keranda dan dimasukkan ke liang lahat. Dengan kondisi yang seperti itu, kemudian dikuburkan. Sungguh kasihan melihat keadaan keluarga Bu Anik. Tidak banyak warga yang ikut memakamkannya. Hingga 7 hari tahlilan pun, tidak satupun warga yang menghadirinya. Setelah meninggalnya Bu Anik, Joko merasa antara senang dan kasihan. Senangnya karena dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan uang, agar dia bisa membayarkan hutangnya, dan sedihnya karena melihat keadaan keluarga yang ditinggalkan. Rumah sebesar itu
sekarang hanya ditempati suami almarhumah Bu Anik seorang diri, tanpa anak-anaknya. Menurut rumor tetangganya, anak-anak almarhumah memang sudah tidak tinggal di rumah itu, karena tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir. Anak-anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama neneknya yang sederhana. 7 hari setelah meninggalnya Bu Anik, rumahnya itu selalu terlihat sepi, pintunya selalu tertutup, entah suaminya ini kemana. Pernah ada satu warga yang melihat suaminya Bu Anik sedang berjalan mengelilingi rumahnya dengan hanya mengenakan celana dalam. Entah apa yang dia lakukan, yang jelas dia terlihat seperti orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Karena banyak warga yang tidak suka dengan sifat Bu Anik, kebanyakan warga tidak memperdulikan soal itu. Bahkan kebanyakan warga malah senang atas meninggalnya Bu Anik, apalagi yang masih mempunyai hutang. Sekitar 10 hari setelah meninggalnya Bu Anik, tepatnya tengah malam, ketika sedang tidur tiba-tiba terdengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya hingga membuat Joko terbangun. Dia mengira mungkin itu adalah tetangga yang butuh bantuan. Joko pun segera membukakan pintu rumah untuk melihatnya. Setelah pintu dibuka ternyata kosong, tidak ada satu orang pun di sana. Joko tidak langsung berpikir negatif terlebih dahulu. Dia menganggap mungkin memang itu tadi tetangganya. Tapi karena Joko lama membuka pintu, jadi dia sudah pergi. Dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya ketika akan ke ladang, tidak disengaja Joko melihat suami Bu Anik sedang sibuk mengangkat benda-benda ke atas mobil pick-up, seperti terlihat akan pindah rumah. Lalu Joko pun bertanya, "Mau dibawa kemana, Pak? Mau pindahan ya?" "Enggak, Pak. Mau dijual. Soalnya penuh-penuhin rumah saja," jawab suami Bu Anik. "Oh gitu? Kirain mau pindahan. Ya udah Pak, monggo," ucap Joko. Kemudian dia melanjutkan jalannya ke ladang. Malam harinya, kejadian itu terulang lagi. Saat tengah malam, terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Joko dan istrinya. "Pak, siapa malam-malam begini ketuk-ketuk pintu?" tanya istrinya Joko. "Gak tahu Bu, biarin aja, semalam juga ada, tapi pas Bapak buka, gak ada orangnya," jawab Joko dengan keadaan ngantuk. Akhirnya mereka membiarkannya, lagi pula ngapain malam-malam gini ketuk-ketuk pintu, ganggu orang tidur, seperti tidak ada siang hari saja. Besoknya, ketika Joko sedang minum kopi di teras rumahnya, sebelum berangkat ke ladang, tiba-tiba istrinya yang baru pulang dari pasar bilang ke Joko, katanya banyak warga desa yang pintu rumahnya juga diketuk, dan banyak juga yang bilang kalau mereka didatangi arwah Bu Anik untuk menagih hutang. Mendengar itu, Joko tidak percaya, mana ada orang sudah mati bisa menagih hutang, kan gak logis, pikirnya dalam hati. Setelah kopinya sudah habis, Joko segera berangkat ke ladang untuk mencangkul ladangnya yang sudah sekian lama tidak ditanami itu. Di ladang, Joko bertemu dengan salah seorang warga kampungnya, dan dia mengatakan hal yang sama dengan istrinya tadi, bahwa banyak warga kampung sini dan beberapa kampung lain yang didatangi arwah Bu Anik. Joko yang masih tidak percaya akan hal itu, masih mengabaikannya, sambil dia segera menyelesaikan niatnya untuk mencangkul di ladang. Sepulang dari ladang, dia menjumpai sebuah mobil pick-up yang akan menurunkan barang di rumah Bu Anik. Joko bertanya pada sopir pick-up itu, "Loh Pak, barang-barangnya kok dibawa balik? Bukannya ini kemarin udah dijual ya sama pemiliknya?" Menurut sopir pick-up, memang dia yang membeli semua barang ini, dan sengaja dikembalikan karena setelah membeli barang ini, setiap malam dia selalu didatangi sosok wanita yang menyuruhnya mengembalikan barang ini ke rumahnya. Mendengar itu, Joko tidak habis pikir, apa mungkin Bu Anik ini gentayangan? Dan benar saja, menurut warga kampung,
tidak sedikit dari mereka yang pintu rumahnya diketuk saat tengah malam buta. Beberapa malam selanjutnya, kalau lebih dari jam 8 malam, kampung itu sangat sepi, karena warga di kampung itu tidak ada yang berani keluar rumah. Kejadian itu berlangsung beberapa hari, sampai pada suatu ketika, Joko mengalaminya sendiri. Tepat jam 1 malam, terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu rumahnya. Mendengar pengakuan dari beberapa warga, awalnya Joko tidak berani membukakan pintu, tapi di sisi lain, dia juga penasaran, apa benar arwah Bu Anik ini gentayangan hingga mendatangi rumah warga. Joko yang kebetulan malam itu tidur di kursi ruang tamu, memberanikan diri membukakan pintu rumahnya untuk membuktikan. Setelah pintu terbuka, terlihat tidak ada orang, tapi dari sebelah pintu, terlihat ada sebuah bayangan orang yang sedang berdiri tersorot lampu, tapi tidak ada wujudnya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih wanita yang mengatakan, "Bayar hutangmu." Mendengar suara yang tidak ada wujudnya, Joko segera menutup kembali pintu rumahnya, sambil dalam hati dia bilang, "Iya Bu Anik, saya akan bayar." Karena memang banyak warga yang diteror arwah Bu Anik, seluruh warga kampung kompak untuk patungan, membantu para warga yang masih mempunyai hutang pada Bu Anik, karena menurut Pak Ustadz, semua ini bisa terselesaikan kalau hutang-hutang kepada Bu Anik sudah dibayarkan. Setelah mendapat bagian dari patungan warga itu, Joko dan beberapa warga kampung yang masih punya hutang langsung datang ke rumah Bu Anik dengan tujuan membayar hutang ke suaminya, tapi pagar rumah Bu Anik selalu tertutup rapat, begitupun dengan pintunya. Para warga bingung, kemana mereka harus membayar hutang itu, kalau rumahnya selalu tertutup seperti ini, apa harus membayar hutang ke kuburan Bu Anik? Itu tidak mungkin, gerutu salah seorang warga. Akhirnya para warga berinisiatif untuk membayarkan hutang itu ke pihak keluarganya, yaitu anaknya yang sekarang masih tinggal bersama neneknya. Anaknya Bu Anik menolak uang dari warga itu, dan dia bilang kalau semua ini sudah diikhlaskan, tapi warga tetap memberikan uang itu pada anaknya, dengan tujuan agar mereka tidak dihantui arwah Bu Anik lagi. Jadi, mau tidak mau, anaknya Bu Anik akhirnya menerima uang dari warga itu, tapi hanya pokok dari pinjaman saja, tidak dengan bunganya. Setelah sudah dibayarkan, beberapa hari selanjutnya, arwah Bu Anik sudah tidak pernah lagi menghantui warga kampung, dan tepat 40 hari setelah meninggalnya Bu Anik tempo lalu, terdengar kabar kalau suaminya Bu Anik juga meninggal dunia di dalam rumahnya, tanpa diketahui penyebabnya. Rumah sebesar itu akhirnya kini menjadi kosong, pihak keluarga termasuk anaknya, tidak mau menempati rumah itu, karena rumah itu dibangun dengan uang hasil rentenir. Sampai saat ini, sudah puluhan tahun rumah itu masih dibiarkan kosong oleh warga, dan tidak ada yang berani menggusur atau merobohkan bangunannya, meskipun rumah itu sekarang sudah tidak layak pakai. Beberapa atapnya banyak yang sudah roboh, hampir seluruh temboknya ditumbuhi lumut dan rumput liar di sekitarnya. Alasan warga tidak menggusurnya, karena banyak pengakuan dari warga, kalau di dalam rumah itu berhantu, mungkin arwah dari Bu Anik masih menempati rumah itu bersama suaminya. Di malam-malam tertentu, tidak sedikit dari warga pernah melihat kalau kipas angin di loteng rumah itu berputar sendiri. Begitupun juga dengan lampunya, padahal rumah itu sudah tidak ada saluran listriknya. Tidak hanya itu, beberapa warga juga sering mendengar ada suara tangisan wanita di dalam rumah itu. Tangisannya ini seperti orang yang sedang kesakitan. Lantas, kenapa tidak ada warga yang berniat mencari tahu atau menolongnya? Semua itu memang sengaja dibiarkan oleh warga, karena sebelumnya semua warga sudah terlanjur tidak suka dengan pemilik rumah itu, yang suka menggandakan hutang seenaknya sendiri. Jangankan warga, anaknya sendiri pun tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir, sampai-sampai mereka tidak mau menempati rumah sebesar itu. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.